Beh, jika kemarin masih gonjang-ganjing soal Zarko, kini Zarko malah bikin kejutan nih. Kontraknya memecahkan rekor, bahkan tak ada pabrikan lain yang seberani Honda untuk melakukan kontrak jangka panjang seperti kontrak Honda untuk Zarko. Apakah Honda kini mulai pelan-pelan menemukan era baru? Ikon Honda dari Repsol ke Castrol, Marquez ke Zarko. Dan juga ada Dalikna yang setiap minggu makin tak sependapat dengan Pecco. Dengan pernyataannya yang mengatakan bahwa saat motor baik-baik saja, ikut campur Pecco malah bikin performanya sendiri makin buruk. Hadah, apakah saatnya pindah aja kayaknya? Dan juga ada Yamaha yang melalui Massimo Bartolini mengakui Yamaha kesulitan nih bikin Yamaha V4-nya. Padahal motor itu mau debut sebentar lagi. Dan juga ada Acosta yang didukung Marquez untuk tandem dengannya di 2027 nanti. Wow, jadi gimana nih Ducati kalau mereka satu tim? Seperti apa lengkapnya? Bang Aryo kerja di Ahas, ayo kita bahas. Honda secara resmi mengonfirmasi pada hari Senin 1 September 2025 bahwa mereka akan memperpanjang periode jabatan Luca Marini sebagai pembalap tim pabrikan hingga musim MotoGP 2026. Bersamaan dengan itu, Honda juga memastikan bahwa Johann Zarco akan bersama tim satelit LCR tidak hanya untuk satu musim ke depan, tapi juga dengan kontrak yang berlaku hingga 2027. Keputusan ini menjadikan Zarco sebagai pembalap pertama yang dipastikan akan membalap di era regulasi baru MotoGP yang akan mulai berlaku pada musim 2027 ketika mesin 850cc mulai diperkenalkan. Fakta bahwa Zarco telah diamankan untuk 2 musim ke depan menjadi sorotan utama. Mengingat mayoritas kontrak pembalap saat ini termasuk pembalap tim pabrikan hanya berlaku hingga 2026. Dengan demikian, Zarco secara tidak langsung mencetak rekor sebagai satu-satunya pembalap yang telah melampaui siklus kontrak umum saat ini. Kontrak berdurasi 2 tahun yang diberikan kepada Zarco membuat tim LCR menjadi satu-satunya entitas di grid yang tidak sejalan dengan siklus kontrak pembalap lainnya, yang umumnya akan habis pada akhir 2026. Hal ini mengindikasikan adanya strategi jangka panjang dari Honda, khususnya dalam menyambut era regulasi baru MotoGP di tahun 2027. Honda sebelumnya menjadi salah satu pusat perhatian dalam bursa pembalap musim 2026 karena memiliki 2 kursi bergengsi yang didukung langsung oleh pabrikan. Sepanjang musim ini, berbagai rumor mengaitkan nama-nama besar seperti Pedro Acosta dan Jorge Martin dengan kemungkinan bergabung ke tim pabrikan Honda. Lewis Duncan, jurnalis senior di Crash MotoGP, menilai langkah ini sebagai sinyal bahwa Honda tengah mempersiapkan restrukturisasi besar-besaran, termasuk potensi reshuffle kabinet. Termasuk perombakan total susunan pembalap di tim pabrikan. Kontrak hingga 2027 mungkin bukan hal yang mengejutkan dari sisi kesepakatan, tapi durasinya yang menembus batas 2026 adalah hal yang menarik. Ini memberikan kesan bahwa Honda sedang menyusun ulang peta besar mereka untuk 2027. Sebagai pabrikan, Anda biasanya tidak ingin keluar dari siklus kontrak umum, kecuali Anda memiliki rencana besar. Memberikan kursi kepada Zarco hingga 2027 menandakan bahwa Honda sedang mempersiapkan diri untuk transisi ke era baru dan ingin memiliki sosok yang konsisten untuk menjaga arah pengembangan motor. Menurut Duncan, Zarco bisa jadi akan memainkan peran sebagai jangkar dalam proyek pengembangan Honda selama peralihan ke mesin 850cc. Dengan pengalaman dan kemampuannya memberikan umpan balik teknis yang kuat, Zarco dinilai sebagai aset penting dalam proses pengembangan motor di tengah kemungkinan pergantian susunan pembalap lainnya. Saat ini, Joan Mir dan Luca Marini masing-masing memiliki kontrak yang akan berakhir pada akhir 2026. Dalam beberapa bulan terakhir, nama Jorge Martin kerap disebut sebagai target utama Honda untuk memperkuat tim pabrikan mulai 2027. Spekulasi lain juga menyebutkan bahwa Diogo Moreira, pembalap muda berbakat, berpotensi naik ke MotoGP bersama LCR untuk 1 musim sebelum dipromosikan ke tim pabrikan tahun 2027. Namun, dengan adanya kontrak Marini yang akan hanya berdurasi 1 tahun, Honda seolah tetap menjaga fleksibilitas susunan pembalapnya untuk musim setelahnya.
Langkah Honda memperpanjang kontrak Johann Zarco hingga 2027 merupakan keputusan yang tidak lazim dan memecah pola umum kontrak pembalap MotoGP saat ini. Di saat mayoritas pembalap termasuk yang berada di tim pabrikan hanya dikontrak hingga 2026, Honda justru mengamankan masa depan Zarco lebih awal, menjadikannya sebagai elemen stabil dalam strategi jangka panjang mereka. Berita kedua, ada deliknya yang mengatakan, karena berbagai alasan, bahkan ketika semuanya berjalan dengan baik, Bagnaia malah ikut campur dan memperburuk keadaan. Grand Prix Austria menjadi ajang yang kontras bagi Ducati. Di satu sisi menunjukkan potensi besar tim, namun di sisi lain memperlihatkan celah yang makin mencolok dalam performa Pecco Bagnaia. Di tengah atmosfer kompetitif dan harapan tinggi terhadap sang juara bertahan, akhir pekan di Red Bull Ring justru mempertegas tantangan mental dan teknis yang masih membayangi Bagnaia. Sprint race menjadi awal dari rentetan masalah, ketika Bagnaia harus mundur akibat kendala teknis pada motornya. Harapan untuk menebusnya di balapan utama hari Minggu pun tak membuahkan hasil. Dengan hanya finish di posisi ke-8, hasil yang jauh dari ekspektasi. Terlebih, mengingat dia pernah menjuarai balapan di sirkuit yang sama 2 tahun sebelumnya. Jaliknya, Direktur Teknis Ducati mengungkapkan kekecewaannya dalam wawancara bersama AS. Meskipun dia tetap menunjukkan rasa percaya terhadap kemampuan Bagnaia. Dia tak menutupi bahwa performa sang pembalap saat ini sedang tidak berada di level yang diharapkan. Saya ingin berbuat lebih banyak untuk Pecco, karena saya pikir dia pantas mendapatkannya dan bisa berbuat lebih banyak. Lah, kok malah jadi Arab? Namun, Daliknya juga menambahkan secara jujur. Seringkali, karena berbagai alasan, bahkan ketika semuanya berjalan baik, Bagnaia ikut campur dan memperburuk keadaan. Pernyataan itu menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi Pecco bukan hanya berasal dari luar, tapi juga dari dalam dirinya sendiri. Sebuah pengakuan terbuka bahwa ada kesalahan pengambilan keputusan atau tekanan internal yang justru membuat situasi memburuk, meski kondisi sebenarnya menguntungkan. Daliknya pun menyoroti aspek mentalitas sebagai elemen krusial yang perlu dibenahi oleh Bagnaia. Dengan motor ini dia bisa tampil lebih baik, dan dia tahu caranya. Saya rasa dia hanya perlu terus berlatih, tambahnya. Ucapan ini menunjukkan bahwa secara teknis Ducati masih menaruh kepercayaan pada kemampuan Pecco. Namun ada keprihatinan mendalam soal ketahanan mental dan konsistensi di lintasan. Sementara itu, dinamika internal tim juga semakin kompleks dengan munculnya nama-nama muda seperti Fermin Aldeguer yang mencuri perhatian dengan performa gemilangnya di Austria. Daliknya memujinya sebagai bakat murni, dan bahkan tak menutup kemungkinan untuk melihatnya mengenakan seragam merah di masa mendatang. Jika dia terus seperti ini, mustahil untuk tidak membayangkan melihatnya menggunakan seragam merah. Dalam situasi seperti ini, Bagnaia dihadapkan pada tekanan yang jauh lebih besar dari sekedar mempertahankan gelar. Dia harus mampu membuktikan bahwa dirinya masih layak menjadi pusat proyek Ducati, tidak hanya dari sisi performa lintasan, tapi juga sebagai pemimpin dalam menghadapi tekanan dan ekspektasi. Jika tidak, perkembangan talenta muda dan dinamika dalam struktur tim berpotensi menggeser posisinya secara perlahan. Bagi seorang juara dunia, apakah ini menjadi masa kritis Pecco? Dan membuka jalan Pecco pindah ke pabrikan lain tahun 2027? Apakah Ducati yang notabene pabrikan Italia akan dikendarai oleh rider-rider Spanyol di pabrikan utama? Berita ketiga, ada Yamaha nih yang nampaknya kesulitan dengan pembuatan motor V4-nya. Waduh, apakah pertanda buruk? Yamaha kini berada di titik balik krusial dalam sejarah mereka di MotoGP. Demi mengubah arah proyek yang terus tertinggal dari pesaing utama, pabrikan Iwata memutuskan meninggalkan mesin 4 silinder segaris, ikon tradisional mereka, dan beralih ke konfigurasi V4. Transformasi besar ini dipimpin oleh direktur teknis baru, Massimo Bartolini, yang datang dengan visi kuat untuk membangun ulang kekuatan Yamaha dari dasar. Dalam wawancaranya dengan Manuel Pecino, Bartolini tak menutup tantangan besar yang dihadapi timnya. Dia mengakui bahwa keadaan mesin menjadi fokus utama saat ini, meski konsekuensinya adalah pengorbanan besar dalam hal tenaga maksimum. Kelemahan utama Yamaha dibandingkan Ducati, KTM, atau Aprilia. Mesinnya sebenarnya bisa lebih bertenaga, tetapi kami mencari keandalan. Kami belum pernah mencapai tenaga penuh karena selalu dibatasi oleh elektronik. Namun, Yamaha melihat titik terang. Regulasi baru MotoGP 2027, pengurangan kapasitas mesin menjadi 850 cc, batas diameter silinder 75 mm, dan penghapusan sebagian besar aerodinamika akan memaksa seluruh pabrikan untuk mulai dari nol. Bagi Yamaha, ini adalah peluang langka untuk mengejar ketertinggalan. Desain dasar bisa dipertahankan, tapi semua komponen harus dirombak total. Mesin yang akan lebih ramping sekitar 10-15 cm, dan tenaga berkurang sekitar 15%, itu perkiraan yang masuk akal.
Meski begitu, tantangan tak berhenti di situ. Peralihan dari Michelin ke Pirelli sebagai sosok ban tunggal pada 2027 menjadi sumber kekhawatiran sendiri. Bartolini mengakui masih belum tahu sejauh mana karakter ban baru akan berdampak. Pirelli menjamin bannya berbeda dari Superbike, tapi sampai kami mengujinya langsung, sulit untuk memastikannya. Yamaha tidak hanya mengganti mesin, mereka berusaha mengubah nasib mereka setelah bertahun-tahun tertinggal dalam pengembangan. Momen di bulan ini dan tahun 2027 menjadi taruhan besar untuk kembali ke papan atas dan menentang dominasi Ducati. Berita keempat, ada Marc Marquez yang mengatakan secara tidak langsung bahwa Acosta bisa ke Ducati dan bertandem dengan dirinya. Pedro Acosta semakin menegaskan statusnya sebagai bintang masa depan MotoGP. Pembalap berjuluk hiu dari Mazzaron itu telah menunjukkan kematangan luar biasa dalam beberapa seri terakhir. Menjawab keraguan yang sempat muncul akibat performa fluktuatif di awal musim. Kini, dia tidak hanya sekedar pembalap muda berbakat, tapi juga menjelma menjadi sosok yang layak diperhitungkan dalam peta persaingan papan atas. Peningkatan performa Acosta tidak lepas dari perubahan teknis signifikan pada motor KTM miliknya. Sejak diperkenalkannya, pairing baru pada GP Austria, mirip Ducati. Performa Acosta melonjak tajam. 2 podium dari 3 balapan terakhir, termasuk finish kedua di GP Hungaria, membawanya melesat ke posisi 5 klasemen sementara. Dia sukses melampaui nama-nama senior seperti Fabio Quartararo, Di Gia, dan Franco Morbidelli. Yang menarik, lonjakan ini datang tak lama setelah keinginannya untuk keluar dari KTM dan bergabung dengan tim VR46 ditolak oleh pabrikan asal Austria tersebut. Hal itu membuat Acosta tak punya pilihan selain bertahan. Namun, yang tadinya frustasi dan sudah tak cinta lagi, dia justru menunjukkan kematangan mental dengan segera mengalihkan fokus pada paket teknis yang tersedia, dan hasilnya langsung terasa. Dia tidak hanya lebih konsisten, tapi juga menunjukkan potensi sebagai pemimpin proyek di masa depan. Situasi ini memicu diskusi luas di pedok MotoGP soal masa depan Acosta. Namanya mulai dikaitkan serius dengan Ducati, terutama menjelang 2027 saat regulasi baru diberlakukan, termasuk pengurangan mesin menjadi 850 cc. Marc Marquez sangat memperhatikan perkembangan pembalap muda, bahkan menyebut bahwa jika Acosta mempertahankan performa saat ini, dalam 1 hingga 1,5 tahun dia bisa memilih pabrikan manapun yang dia inginkan. Peluang Acosta ke Ducati menjadi semakin menarik. Jika melihat dinamika internal tim pabrikan tersebut, Pecco Bagnaia, juara dunia 2 kali dan simbol stabilitas Ducati, mulai menghadapi tekanan. Jadi sinyal bahwa posisinya tidak sepenuhnya aman. Ducati kini berusaha membangun fondasi yang kuat untuk era baru, untuk mempertimbangkan sosok seperti Acosta sebagai investasi jangka panjang yang sangat berharga. Jika skenario ini terwujud, Acosta bisa saja berada satu garasi dengan Marc Marquez. Ini akan menciptakan dinamika yang sangat menarik di dalam tim, baik secara teknis maupun politis. Dan tentunya, akhir tahun depan, perubahan besar-besaran dan kejutan yang tak terduga-duga akan muncul di MotoGP. Kalau menurut teman-teman gimana? Coba komen.